Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan para tutor hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pertanyaan yang sering muncul dan disampaikan kepada saya. Apa itu pertanyaannya? Mari kita simak video ini sampai tuntas. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Pak, apakah peserta didik yang putus SMK di kelas 11 pindah ke paket C itu bisa langsung ke kelas 12? Tapi dengan catatan dia sudah punya raport semester 2 kelas 11. Dan juga barangkali ada yang putus sekolah di kelas 10, sudah memiliki rapot di kelas 10 itu di semester 2, bisa langsung di kelas 11, sehingga menyelesaikan kurang kekurangannya itu dalam 2 tahun. Kalau dia mulai dari kelas 11, kalau putus sekolah kelas 11, apakah bisa dia langsung paket C cukup 1 tahun atau langsung kelas 12? Nah, mari kita simak selanjutnya agar kita bisa memiliki pemahaman yang sama. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita melihat dari peraturan yang ada, kita melihat di penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penjelasan di pasal 26 ayat 3. 26 ayat 3 ini membahas pendidikan kesetaraan. Nah, kemudian di dalam penjelasan disebutkan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Pendidikan kesetaraan itu menyelenggarakan pendidikan umum. Paket A setara SD, paket B setara SMP, kemudian SMA, paket C setara SMA. Ya. Sehingga tidak ada paket C kejuruan. Dulu pernah ada, kemudian dianulir. Karena apa? Karena pendidikan kesetaraan itu adalah pendidikan umum. Oke, ini satu satu landasan yang perlu kita pahami bersama, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di dalam pasal 18, kalau ini di dalam batang tubuh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dijelaskan mengenai pendidikan menengah yang merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar di pasal 18 ayat 1. Kemudian di ayat 2 dijelaskan bahwa pendidikan menengah itu ada dua, yaitu pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Jadi SMK itu merupakan bentuk pendidikan menengah atau yang lebih kita sebut atau pendidikan menengah kejuruan. Kemudian di ayat 3 disebutkan pendidikan menengah berbentuk SMA, madrasah aliyah, ini yang umum, kemudian yang kejuruan berbentuk SMK, sekolah menengah kejuruan. Kemudian juga ada madrasah aliyah kejuruan. Nah, di dalam turunan undang-undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, di dalam pasal 1 angka 15 disebutkan, sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK itu adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang menengah sebagai kelanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SMP atau MTS. Nah, di sini yang dimaksud adalah paket B. Jadi paket B, lulusan paket B itu bisa masuk ke jenjang sekolah menengah kejuruan. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Jadi dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa paket C
itu adalah pendidikan menengah umum, kemudian SMK itu adalah pendidikan menengah kejuruan. Sampai di sini sudah bisa memahami ya posisi kedua jenjang pendidikan ini. Baik, mari kita lanjutkan. Karena ada perbedaan, maka tentunya pendidikan umum dan pendidikan kejuruan ini struktur kurikulumnya berbeda. Berarti ada perbedaan struktur kurikulum antara sekolah menengah kejuruan sebagai pendidikan kejuruan dan paket C sebagai pendidikan umum. Nah, ini pasti ada perbedaannya. Nah, kalau kita lihat di dalam struktur kurikulum sebagaimana diatur di dalam, kalau sekarang diatur di dalam Kepmen 262 ya, di Kepmen 262 itu diatur bahwa struktur kurikulum paket C itu seperti ini. Nah, ini struktur kurikulum paket C. Nah, kemudian ini struktur kurikulum SMK, kurikulum 13 revisi tahun 2018. Nah, kalau kita bandingkan misalnya ya, peserta didik itu eh, misalnya dia drop out pada kelas 11. Misalnya masih menggunakan kurikulum 2013. Berarti struktur kurikulumnya seperti ini. Ini contoh untuk SMK teknik, ya SMK teknik mesin ini ya, SMK teknik mesin. Nah, struktur kurikulum yang hampir sama ini yang berwarna hijau, ya yang bisa kita kita simpulkan sama dengan pendidikan eh, kesetaraan di paket C, ya yang warna hijau, ya yang warna hijau ini, ya. Sedangkan yang artinya yang warna hijau itu adalah mata pelajaran normatif ya, mata pelajaran normatif atau mata pelajaran umum. Kalau di pendidikan setara kita sebut dengan mapel wajib itu ya mata pelajaran umum. Sedangkan yang merah ini mata pelajaran peminatan kejuruan. Yang merah ini nanti tidak ada di paket C karena ini mata pelajaran kejuruan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat struktur kurikulum SMK di kurikulum Merdeka yaitu yang diatur di dalam Kemendikbudristek nomor 262 garis miring M garis miring 202 ini seperti ini. Yang sebelah kiri ini untuk kelas 10, yang sebelah kanan untuk kelas 11. Nah, yang untuk kelas 12 tidak saya tayangkan ya. Eh, jadi jika mereka atau peserta didik itu DO pada kelas 10, mata pelajaran yang sekiranya bisa diakui itu yang berwarna hijau. Karena yang berwarna hijau itu ada di struktur kurikulum paket C juga. Nah, sedangkan yang berwarna merah ini tidak bisa diakui. Nah, ini terus terang yang berwarna merah ini tidak saya tayangkan yang lebih lebih detail karena ini hanya kelompok, detailnya itu panjang ya. Karena ini ada yang sebelah kiri ini ada 162 jam, yang proyek ilmu pengetahuan alam sosial, kemudian dasar-dasar program keahlian ada 432 jam setahun itu ya. Dan yang di kelas 11 ini ada eh, mata pelajaran konsentrasi 648 jam, kemudian proyek kreatif dan kewirausahaan 180, mata pelajaran pilihan 184. Nah, yang merah-merah ini di di struktur kurikulum paket C tidak ada. Yang hijau itu eh, ada gitu. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini, oke, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, eh, bagaimana kita melihat kriteria lulus berdasarkan PPA, baik PPA atau Panduan Pembelajaran Asesmen Kurikulum 13 dan Panduan Pembelajaran Asesmen Kurikulum Merdeka, itu sama kriterianya. Nah, peserta didik itu dinyatakan lulus dari program atau satuan pendidikan itu setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang namanya lulus, ya, yang namanya lulus itu kan harus menyelesaikan seluruh program ini. Jadi lulus itu harus menyelesaikan semua mata pelajaran, mulai dari kelompok mata pelajaran umum sampai kelompok mata pelajaran pilihan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah mata pelajaran yang ditempuh yang seharusnya maaf, mata pelajaran yang seharusnya ditempuh di paket C ini sudah ditempuh di SMK. Kan
pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat struktur kurikulum yang di SMK kan tidak sama dengan struktur kurikulum di eh, paket C. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada lulusan SMK, maaf, kalau ada peserta didik SMK kelas 11, dia drop out, dia baru memiliki struktur kurikulum seperti ini. Sedangkan struktur kurikulum paket C IPS misalnya dia mau ke IPS. Kalau dia di kurikulum 2013. Nanti kalau di kurikulum Merdeka berbeda lagi. Seperti apa dia mata pelajaran pilihannya. Tentunya kan mulai kelas 11 dia harus memilih mata pelajaran pilihan. Ini kalau di kurikulum Merdeka ini kan dia harus memilih mata pelajaran pilihan yang di paket C ini. Nah, mata pelajaran pilihan dia memilih dari 7 mata pelajaran yang disajikan oleh satuan pendidikan, peserta didik itu memilih 4 atau 5 mata pelajaran. Nah, mata pelajaran pilihan yang berwarna merah itu di SMK itu belum tentu ada semuanya. Misalnya di sini ada fisika, ada kimia. Boleh nanti itu diakui misalnya kalau dia mengambil IPA. Tapi kalau dia mengambil IPS, peminatan atau pilihan IPS, mata pelajaran IPS, nah dia tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti harus mengambil lagi gitu ya. Nah, berarti misalnya dia akan mengambil paket CPS, maka dia harus mengambil atau menempuh mata pelajaran yang belum ditempuh. Jadi ibaratnya yang rapor atau mata pelajaran SMK itu yang berwarna hijau ya, yang berwarna hijau maaf. Kemudian yang eh, struktur kurikulum IPS mata pelajarannya ini berwarna biru. Jadi kalau kita sandingkan itu masih ada mata pelajaran yang belum ditempuh walaupun dia sudah posisi kelas 11. Ada mata pelajaran di kelas 10, di kelas 11 yang di struktur kurikulum paket C belum ada. Ketika peserta didik itu menempuh SMK, tidak ada mata pelajarannya yang di struktur kurikulum paket C. Nah, ini Bapak Ibu yang mohon dipahami sehingga peserta didik itu tidak bisa langsung melanjutkan kelas 12. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah satuan pendidikan menerbitkan surat keterangan konversi mata pelajaran pada struktur kurikulum SMK. Jadi eh, rapor dari SMK itu ditelaah, kemudian kita sandingkan dengan struktur kurikulum paket C yang Bapak Ibu gunakan, apakah itu kurikulum 13 atau kurikulum Merdeka. Kemudian mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum paket C itu diakui. Nah, pengakuan itu Bapak Ibu kemudian menerbitkan surat keterangan konversi mata pelajaran. Harus ada dokumennya walaupun berbentuk surat keterangan yang tanda tangan cukup kepala atau ketua satuan pendidikan ya. Kalau mau disahkan dinas boleh, tapi cukup dari satuan pendidikan. Nah, peserta didik mengikuti mata pelajaran yang belum diakui. Nah, kalau mata pelajaran yang belum diakui itu terdapat di kelas awal, ya harus mulai dari kelas awal mengikutinya. Tapi posisi peserta didik dapat tetap pada kelas lanjutannya. Misalnya dia DO di kelas 11 sudah punya rapat semester 2 ketika SMK, bisa langsung kelas 12. Namun waktu tempuh penyelesaiannya menyesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh. Kalau memang 1 tahun itu dia bisa menyelesaikan, silahkan. Kalau tidak, ya barangkali perlu waktu tambahan. Jadi saat SMK itu yang DO kelas 11, tidak pasti dia lanjut kelas 12 dan bisa menyelesaikan 1 tahun. Tergantung dari beban belajar yang harus dipenuhi sesuai dengan kekurangan mata pelajaran yang belum ditempuh. Oke, sudah paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi mohon ini di apa namanya diterapkan ya. Pertama dipahami, kemudian diterapkan karena eh, SMK dengan paket C itu struktur kurikulumnya berbeda. Jadi tidak bisa serta-merta DO SMK, putus sekolah di SMK, lanjut di paket C kelas 12 tanpa ada konversi karena struktur kurikulum yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak ada rapornya? Nah, kalau tidak ada rapornya, kan tidak ada dokumen, kan? Tidak ada dokumen. Nah, kalau tidak ada dokumen, dokumen yang
yang digunakan adalah dokumen ijazah terakhir. Berarti tetap masuk mulai kelas 10. Oke, sudah paham ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sekian penjelasannya. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan baru bagi Bapak Ibu yang masih bertanya mengenai peserta didik yang putus sekolah di kelas 11 sudah punya rapor di semester 2, apakah bisa langsung meneruskan ke eh, paket C kelas 12. Bahkan ada nih yang sudah di kelas 12 kemudian punya rapor semester 1. Nah, apakah dia bisa menyelesaikan tinggal di semester 2-nya? Nah, tentunya harus kita lihat struktur kurikulumnya seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana pengakuan mata pelajaran di SMK. Nah, tentunya kalau dia putus sekolah di kelas 12 semester 1 tetap harus mengulang 1 tahun. Karena waktunya bisa dipastikan tidak cukup untuk menyelesaikan mata pelajaran yang belum ditempuh. Karena salah satu prinsip itu adalah menyelesaikan seluruh program, ya kan? Seluruh program pada kelulusan paket C, ya. Seluruh program pada kelulusan paket C. Nah, kalau dia itu lulusnya paket C, berarti program yang diikuti adalah mata pelajaran sejak kelas 10. Mata pelajaran sejak kelas 10 itu harus menunjukkan mata pelajaran struktur kurikulum paket C. Kalau dia di USMK, yang kelas 10 belum ada, ya harus ditempuh. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, sudah ada pencerahan ya. Nah, ini semuanya untuk apa namanya? Membentengi kita. Kalau nanti ada komplain, ada tuntutan gitu ya dari pihak lain, ini dulu di USMK kok bisa lulus paket C, bagaimana caranya gitu ya. Karena ada beberapa hal yang harus kita penuhi terkait dengan struktur kurikulum di antara dua program itu, karena berbeda dan harus kita konversi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada kekurangan mohon maaf dan mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.